Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menceritakan kembali isi cerita fabel Si Kancil dan Gong Ajaib secara berantai atau bergantian. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 2 yang diketuai oleh saya sendiri, Blezia absen 7, dan anggota terdiri dari Daina absen 8, Damar absen 9, Esti absen 10, Gasia absen 11, dan Bimo absen 12. Di tengah hutan terdapat sebuah pohon rindang, daunnya subur. Cabang-cabang dan rantingnya sangat banyak. Di pohon itu banyak sekali tawon hutan yang bergerombol membuat rumah. Di hari ke hari semakin bertambah jumlah tawon-tawon tersebut. Ketika tawon-tawon itu bergerombol di sarangnya, kelihatan seperti sebuah benda hitam yang sedang bergantung di ranting pohon. Ketika matahari sangat menyengat, si kancil berlari-lari kecil menuju pohon rindang itu. Ia ingin berteduh sambil melepaskan lelah. Saat melihat ke atas, tiba-tiba matanya yang tajam melihat ada benda yang tergantung di ranting pohon, tepat di atas kepalanya. Cukup lama ia diam sambil mengawasi benda hitam tersebut, hingga akhirnya ketika ada beberapa tawon yang ingin berterbang dan hinggap pada benda itu, ia baru mengetahui bahwa benda yang bergantung itu tidak lain adalah tawon yang sedang bergerombolan. Yakin benda itu adalah sarang tawon yang cukup besar. Dalam hatinya ingin sekali menikmati madu yang ada di dalamnya. Tapi bagaimana cara mendapatkan madunya? Cukup lama si kancil berpikir untuk menemukan cara yang dianggapnya paling tepat untuk mengambil madu. Pada saat yang sama, tiba-tiba datang harimau. Air liur harimau keluar dari sela-sela giginya yang tajam begitu melihat si kancil yang kecil dan mulus. Pastilah daging sangat lezat untuk makan siangku. Kancil, gumam harimau. Kancil gemetar ketakutan. Namun hewan cerdik itu menyembunyikan rasa takutnya. "Oh, kamu harimau," saut si kancil. "Sepertinya kamu kelaparan siang ini." "Benar, Cil. Dan relakah dirimu untuk kumakan?" "Berarti kau akan membunuhku?" "Itu sudah jelas. Tapi tunggu dulu. Kau harus dengar kata-kataku." "Apalagi, Cil? Aku ini sudah sangat lapar. Dari pagi belum makan sama sekali. Aku di sini sedang menjalankan tugas," kata si kancil setelah dia beberapa detik mencari alasan untuk menyelamatkan diri. "Tugas apa itu, Cil?" tanya harimau penasaran. "Ini aku disuruh oleh Nabi Sulaiman untuk menjaga gongnya." "Apa? Kamu disuruh menjaga gongnya Nabi Sulaiman? Di mana gong itu?" "Itu," jawab si kancil sambil menunjuk benda yang bergantungan di ranting pohon. "Gongnya itu milik Nabi Sulaiman, sedangkan beliau sedang pergi." "Apakah kamu sudah pernah mendengar bunyi gong itu, Cil?" tanya harimau. "Oh, tentu kawan," jawab kancil. "Bunyinya sangat merdu sekali." "Coba kamu pukul, Cil, aku ingin mendengarnya," pinta harimau. "Oh, jangan-jangan, sekali-sekali jangan dipukul, nanti aku mendapatkan marah dari baginda Nabi Sulaiman. Aku tidak mau dihukum karena melanggar perintah." "Cuma sekali saja, Cil. Masa kamu tidak mau?" desas harimau. "Tidak, aku tidak mau," jawab si kancil menolak. "Kalau begitu, aku sendiri yang akan memukulnya," pinta harimau. "Kamu juga tidak boleh tanpa izin Nabi Sulaiman." "Kamu jangan macam-macam, Cil. Kalau kamu tidak membiarkan aku memukul gong itu, maka sekarang juga kau aku terkam." "Jangan dong. Jadi, biarkan aku memukulnya." "Wah, gawat." "Gawat gimana? Apa maksudnya?" Kancil berkata lirih,
Sebenarnya gong itu bukan hanya bersuara merdu, tapi siapa yang memukulnya dan mendengar suaranya akan ditakuti semua binatang lain. Artinya dia akan menjadi raja di hutan ini. Mendengar keterangan itu, harimau makin penasaran. Ia mendengus dan siap menerkam si kancil. Kancil ketakutan. Harimau tidak main-main. Baiklah, kalau kamu tetap memaksa, kawan. Tapi tunggu dulu, karena aku tidak mau kena hukuman Nabi Sulaiman. Maka aku harus pergi dulu. Baru setelah aku pergi jauh, kamu boleh memukul gong itu. Aku setuju, Cil, jawab harimau. Kalau begitu, cepatlah kamu tinggalkan tempat ini. Selamat tinggal, kawan. Semoga kamu bisa menikmati suara merdunya suara gong itu, kata si kancil. Setelah mengira si kancil pergi cukup jauh, harimau pun kemudian mengambil ranting kayu kering yang bergeletak di tanah. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, ia segera mendekati benda hitam itu tanpa mengamat-amati terlebih dahulu dan langsung mengayunkan ranting tersebut. Buk, buk, 2 kali harimau memukulnya dengan keras. Saat itulah gong yang dipukulnya bukan gong, tetapi rumah tawon. Tawon yang bergerombol itu langsung mendengung marah. Harimau terkejut bukan main. Ia baru menyadari yang dipukulnya itu bukan gong, tetapi rumah tawon. Tawon-tawon itu dengan ganas menyerbu harimau. "Kancil, keparat kau sudah menipuku!" teriak harimau kesakitan karena disengat puluhan tawon. Harimau langsung lari meninggalkan tempat itu. Ia tidak ingin disengat lebih banyak lagi oleh tawon-tawon hutan yang sangat ganas tersebut. Sedang melihat dari semak, si kancil yang bersembunyi di balik semak-semak hanya tertawa kecil melihat apa yang telah dialami harimau. Dia sangat senang karena keinginannya untuk mendapatkan madu tawon sebentar lagi akan terwujudkan. Sebab setelah rumah tawon tersebut dipukul oleh harimau, banyak sekali madunya yang berceceran di tanah. Sesaat setelah tawon-tawon itu tenang kembali, mulailah si kancil mendekati tempat itu dan memakan madunya yang sangat lezat. Sedang asik-asikan menyantap madu dan pedih tidak sadari oleh si kancil. Ada seekor tawon yang dihinggap di hidungnya dan menyengatnya. "Aduh!" teriak si kancil sambil melompat kesakitan. Si kancil merasakan kesakitan yang luar biasa sambil menahan sakit. Ia pun bergesak pergi meninggalkan. Pesan moral dari cerita si kancil dan gong ajaib adalah dalam setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Hendaknya kita terus berusaha dan berpikir jernih walaupun kondisi sangat tidak mendukung. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Dah.